Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Video yang hendak disampaikan adalah etos kerja Abdurrahman bin Auf. Inspirasi dan penerapan dalam era modern. Namanya Abdurrahman bin Auf, ia juga termasuk dari 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga. Abdurrahman bin Auf menjadi orang ke-8 pertama yang memeluk Islam dan ia diislamkan oleh Abu Bakar As-Siddiq, 2 hari setelah Abu Bakar masuk Islam. Sebelum masuk Islam, ia dikenal dengan nama Abdu Amer. Kemudian, Rasulullah pun memintanya mengganti dengan Abdurrahman bin Auf yang namanya masih dikenal hingga sekarang. Ia lahir pada tahun ke-10 dari tahun Gajah atau tepatnya pada 581 Masehi. Abdurrahman lahir dari ayah yang bernama Auf bin Abdu Manaf dengan ibu yang bernama Asifah binti Auf. Ketika Nabi Muhammad SAW beserta kaum muslimin melakukan hijrah ke kota Madinah, Abdurrahman bin Auf termasuk dalam rombongan tersebut. Rasul pun mempersaudarakan kaum Ansor dari Madinah dengan kaum Muhajirin dari Mekah saat itu. Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Ar-Rabi, orang terkaya dari kaum Ansor saat itu. Hebatnya, Sa'ad tidak saja dengan senang hati menerima Abdurrahman yang sudah jatuh miskin sebagai saudaranya, tetapi juga menawarkan separuh hartanya, bahkan rela, andaikan ia harus menceraikan salah satu istrinya untuk Abdurrahman. Aku adalah orang Ansor yang paling kaya, maka akan aku beri separuh hartaku untukmu. Kemudian lihatlah di antara kedua istriku, siapa yang engkau suka nanti akan aku ceraikan untukmu, jika ia telah halal maka nikahilah, kata Sa'ad. Tidak diduga, Abdurrahman justru menolak tawaran Sa'ad. Bukan karena sombong tidak mau menerima uluran tangan, hanya ia ingin hidup mandiri dengan jerih payah sendiri. Di saat tak memiliki harta sepeser pun, lelaki Muhajirin itu masih menunjukkan pribadinya sebagai seorang pekerja keras yang tidak menggantungkan hidupnya dari pemberian orang lain. Abdurrahman bin Auf dikenal karena etos kerjanya yang luar biasa dan nilai-nilai yang dipegang teguh dalam berbisnis dan bekerja. Beberapa aspek utama dari etos kerja Abdurrahman bin Auf antara lain. 1. Kejujuran dan integritas. Abdurrahman bin Auf selalu menjalankan bisnisnya dengan jujur dan integritas tinggi. Dia menghindari praktik-praktik curang dan memastikan bahwa semua transaksi yang dilakukan adil dan transparan. Jujurnya Abdurrahman tidak hanya pada pelanggan dan kolega bisnis, melainkan ia juga jujur kepada Allah dan Rasul-Nya dalam kondisi seperti apapun. Inilah hakikat jujur sebenarnya, di mana kejujuran terhadap manusia hanya berupa turunan dari kejujuran terhadap Sang Pencipta. Kejujuran wajib dalam bisnis, diwujudkan dengan menyeleksi apakah baik buruk, halal haram, dan sebagainya. Cara memperdagangkannya pun harus syar'i, dengan menjauhi cara yang dilarang Allah, salah satu contohnya riba. 2. Kerja keras dan ketekunan. Abdurrahman bin Auf adalah salah seorang yang mampu menerapkan keselarasan antara kerja keras dan kerja cerdas. Setelah mengetahui letak pasar untuk melakukan riset dahulu, kira-kira barang seperti apa yang dibutuhkan oleh penduduk Madinah. Setelah mengetahuinya, Abdurrahman memutuskan untuk menjual keju dan minyak samin. Usahanya sukses dan ia berhasil menjadi miliarder. Terbukti, sejak saat itu tampilan Abdurrahman tampak mapan. Pakaiannya mewah dengan wangi parfum yang membuatnya lebih berwibawa. Dalam riwayat lain disebutkan, setelah tahu harga sewa di pasar Bani Koinukok mahal, ia bekerja sama dengan Sa'ad untuk membeli tanah di sana dan disewakan kepada para pedagang. Dari jasa sewa tanah inilah ia berhasil meraup banyak untung. Tampaknya etos kerja Abdurrahman ini sudah dimilikinya sejak di Mekah. Sebelum hijrah, ia dikenal sebagai sosok yang kaya raya. Semangat kerja keras lelaki Muhajirin ini senapas dengan ajaran Nabi Muhammad SAW sebagaimana disebutkan dalam hadis berikut. Artinya, tidak ada seseorang yang memakan satu makanan pun yang lebih baik dari makanan hasil usaha tangannya bekerja sendiri.
Dan sesungguhnya Nabi Allah Daud alaihissalam, memakan makanan dari hasil usahanya sendiri, hadis riwayat Bukhari. Dia memulai dengan modal yang sedikit dan melalui ketekunan serta kerja keras, dia mampu mengembangkan bisnisnya hingga menjadi sangat sukses. Etos kerja ini membuat Abdurrahman bin Auf tidak hanya sukses secara finansial, tetapi juga dihormati dan dicintai oleh banyak orang. Dia menjadi teladan bagi umat muslim dalam menjalani kehidupan yang seimbang antara pencapaian duniawi dan spiritual. 3. Edermawanan. Kesuksesan Abdurrahman tidak saja karena etos kerja yang dimilikinya, tetapi juga semangat ibadahnya yang tidak pernah redup. Kekayaan yang diperoleh Abdurrahman bin Auf tidak hanya digunakan untuk kepentingan pribadi. Dia dikenal sebagai seorang dermawan yang selalu siap membantu kaum miskin dan mendukung berbagai kegiatan sosial dan keagamaan. Salah satu amal salehnya adalah gemar bersedekah. Menjadi miliarder tidak membuat sahabat Nabi ini larut dalam kesibukan duniawi, sampai-sampai ia pernah mengungkapkan, "Aku adalah orang terkaya di Mekah." Tapi semua ini justru membuatku takut. Jangan-jangan hartaku sendiri yang akan menjerumuskanku. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, yang juga dicatat Muhyiddin At-Tabari dalam Ar-Riyadun Nadrah fi Manaqibil Asyrah, dikisahkan, sekali waktu saat Siti Aisyah sedang di rumah Madinah, tiba-tiba ia dikagetkan dengan suara gemuruh. "Suara apa ini?" tanya Aisyah. Orang-orang menjawab, "Itu adalah kawanan unta milik Abdurrahman bin Auf yang baru saja pulang dari Syam membawa serbaneka komoditas. Jumlahnya sebanyak 700 unta. Itu yang menimbulkan suara gemuruh tadi." Aisyah kemudian berkata, "Aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku melihat Abdurrahman masuk ke surga dalam keadaan merangkak karena kekayaan yang dimilikinya." Setelah ucapan Aisyah itu terdengar Abdurrahman, ia pun berucap, "Jika bisa, aku akan tetap masuk ke surga dengan berdiri." Ia pun menyedekahkan semua gandum dan pelana unta miliknya untuk didermakan ke jalan Allah. Muhyiddin At-Tabari, Ar-Riyadun Nadrah fi Manaqibil Asyrah, tanpa tahun, juz 4, halaman 305. 4. Kepedulian sosial. Selain kedermawanan, Abdurrahman bin Auf juga menunjukkan kepedulian sosial yang tinggi. Abdurrahman bin Auf dikenal tidak hanya sebagai seorang pengusaha sukses, tetapi juga sebagai seorang dermawan yang sangat peduli dengan kesejahteraan sosial. Dia sering membantu sesama muslim dalam situasi sulit dan berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat. Beberapa contoh kepedulian sosial Abdurrahman bin Auf yang menonjol meliputi 4.1. Menyumbangkan kekayaan untuk kaum miskin dan fakir. Abdurrahman bin Auf seringkali menyumbangkan sebagian besar kekayaannya untuk membantu kaum miskin dan fakir. Dia tidak pernah ragu untuk memberikan hartanya demi meringankan beban mereka yang kurang mampu. 4.2. Menyokong perjuangan di jalan Allah. Abdurrahman bin Auf berperan aktif dalam menyokong perjuangan umat Islam. Misalnya, dia pernah menyumbangkan 500 ekor kuda dan 1.500 ekor unta untuk keperluan jihad, serta menyumbangkan 4.000 dinar emas dalam satu waktu untuk keperluan umat. 4.3. Membantu pengungsi dan muhajirin. Ketika kaum muhajirin dari Mekah hijrah ke Madinah, Abdurrahman bin Auf adalah salah satu yang paling aktif membantu mereka. Dia menawarkan hartanya dan bahkan menawarkan diri untuk membagi setengah dari kekayaannya dengan mereka yang membutuhkan. 4.4. Memberi zakat dan sedekah. Abdurrahman bin Auf tidak pernah absen dalam memberikan zakat dan sedekah. Dia selalu memastikan bahwa harta yang dimilikinya bermanfaat bagi orang lain, dengan memberikan zakat sesuai dengan ketentuan agama dan bersedekah lebih dari yang diwajibkan. 4.5. Membangun infrastruktur dan fasilitas umum. Abdurrahman bin Auf juga terlibat dalam pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum yang bermanfaat bagi masyarakat. Dia berkontribusi dalam pembangunan sumur, masjid, dan fasilitas lainnya yang diperlukan oleh masyarakat. 4.6. Memberikan dukungan kepada yatim piatu dan janda.
Dia juga dikenal sangat peduli terhadap yatim piatu dan janda. Abdurrahman bin Auf sering kali memberikan bantuan finansial dan dukungan lainnya kepada mereka yang kehilangan kepala keluarga dan tidak memiliki sumber penghidupan. 4.7. Menebus tawanan perang. Abdurrahman bin Auf sering kali menggunakan kekayaannya untuk menebus tawanan perang Muslim yang ditahan oleh musuh. Tindakan ini menunjukkan rasa solidaritas dan kepedulian yang tinggi terhadap sesama Muslim. Kepedulian sosial Abdurrahman bin Auf tidak hanya mencerminkan kebaikan hatinya tetapi juga menjadi teladan bagi umat Muslim tentang pentingnya berbagi dan membantu sesama. Kekayaannya tidak membuatnya lupa akan kewajibannya untuk membantu mereka yang membutuhkan, dan tindakannya tersebut menjadi inspirasi bagi generasi selanjutnya. 5. Berpegang pada nilai-nilai Islam. Abdurrahman bin Auf adalah contoh teladan seorang Muslim yang berhasil dalam dunia bisnis dan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai Islam. Dia memastikan bahwa usahanya tidak melanggar prinsip-prinsip syariah dan selalu berusaha untuk memperoleh rezeki yang halal. Beberapa cara dia mempraktikkan nilai-nilai Islam dalam kehidupannya antara lain. 5.1. Kejujuran dalam bisnis. Abdurrahman bin Auf selalu memastikan bahwa semua transaksi bisnisnya dilakukan dengan jujur dan transparan. Dia tidak pernah mengambil keuntungan dengan cara yang curang atau menipu. 5.2. Menjaga amanah. Dia sangat menjaga amanah yang diberikan kepadanya. Baik dalam urusan bisnis maupun dalam kehidupan sehari-hari, dia selalu memenuhi janji dan tanggung jawabnya. 5.3. Menghindari riba. Abdurrahman bin Auf menghindari praktik riba, bunga, yang diharamkan dalam Islam. Dia memastikan bahwa semua keuntungan yang diperolehnya berasal dari sumber yang halal dan bersih. 5.4. Memberikan zakat dan sedekah. Dia selalu membayar zakat dengan tepat waktu dan sering memberikan sedekah lebih dari yang diwajibkan. Dengan demikian, dia membersihkan hartanya dan membantu mereka yang membutuhkan. 5.5. Mengutamakan keadilan. Dalam semua urusannya, baik bisnis maupun pribadi, Abdurrahman bin Auf selalu berusaha untuk berlaku adil. Dia tidak pernah memanfaatkan kekuasaannya untuk menindas atau merugikan orang lain. 5.6. Berperilaku sopan dan santun. Dia dikenal sebagai pribadi yang sopan dan santun. Abdurrahman bin Auf selalu memperlakukan orang lain dengan hormat dan tidak pernah bersikap kasar atau arogan. 5.7. Kedermawanan dan kepedulian sosial. Selain berbisnis, dia juga sangat peduli terhadap kesejahteraan sosial. Abdurrahman bin Auf sering menyumbangkan hartanya untuk pembangunan masjid, membantu kaum fakir miskin, dan berbagai kegiatan sosial lainnya. 5.8. Menjalankan ibadah dengan konsisten. Di tengah kesibukannya sebagai pengusaha, Abdurrahman bin Auf tetap menjalankan ibadah dengan konsisten. Dia selalu menjaga sholat 5 waktu, puasa, dan ibadah lainnya. 5.9. Mengutamakan musyawarah. Dalam mengambil keputusan, baik dalam urusan bisnis maupun sosial, Abdurrahman bin Auf selalu mengedepankan musyawarah. Dia mendengarkan pendapat orang lain dan tidak pernah bertindak otoriter. 5.10. Menjaga hubungan baik dengan semua orang. Abdurrahman bin Auf selalu menjaga hubungan baik dengan sesama muslim maupun non-muslim. Dia dikenal sebagai pribadi yang ramah dan mudah bergaul, sehingga dihormati oleh banyak orang. Dengan berpegang teguh pada nilai-nilai Islam, Abdurrahman bin Auf tidak hanya mencapai kesuksesan duniawi, tetapi juga meraih kebahagiaan dan keberkahan dalam hidupnya. Dia menjadi teladan bagi umat Islam dalam menjalani kehidupan yang seimbang antara mencari rezeki dan menjaga keimanan serta ketakwaan kepada Allah. 6. Manajemen keuangan yang bijaksana. Abdurrahman bin Auf dikenal memiliki kemampuan manajemen keuangan yang baik. Dia mampu mengelola kekayaannya dengan bijaksana, memastikan bahwa keuntungan yang diperoleh tidak hanya dinikmati untuk diri sendiri tetapi juga dibagikan kepada yang membutuhkan. Beberapa contoh keuntungan yang pernah dicapai Abdurrahman bin Auf antara lain. 6.1. Perdagangan.
Abdurrahman bin Auf dikenal sebagai pedagang yang sangat sukses. Dia memulai bisnisnya dengan berdagang di pasar-pasar Madinah dan kemudian mengembangkan usahanya hingga menjadi sangat besar. Keuntungannya dari perdagangan ini sangat signifikan, sehingga dia dikenal sebagai salah satu orang terkaya di Madinah. 6.2. Properti. Abdurrahman bin Auf memiliki banyak properti dan lahan pertanian yang produktif. Dari hasil pertanian dan penyewaan properti ini, dia memperoleh keuntungan yang besar. 6.3. Investasi. Abdurrahman bin Auf juga dikenal pintar dalam berinvestasi. Dia seringkali menanamkan modalnya dalam berbagai usaha yang menguntungkan, baik miliknya sendiri maupun dengan bermitra dengan orang lain. 6.4. Kepemilikan aset. Selain bisnis perdagangan dan properti, Abdurrahman bin Auf juga memiliki aset-aset lain seperti ternak yang jumlahnya sangat banyak. Keuntungan dari penjualan ternak ini juga menambah kekayaannya. 6.5. Kedermawanan yang berbalik manfaat. Meski seringkali menyumbangkan hartanya dalam jumlah besar, keberkahan dari kedermawanannya selalu membuat hartanya bertambah. Dalam Islam, konsep bahwa harta yang disedekahkan akan diganti dengan jumlah yang lebih besar oleh Allah sangat diyakini, dan ini tercermin dalam kehidupan Abdurrahman bin Auf. 7. Rajin bersyukur. Rahasia terakhir bagaimana Abdurrahman bin Auf bisa sukses ialah dengan menjadi insan yang pandai mensyukuri nikmat. Segala nikmat yang telah Allah limpahkan kepadanya, ia syukuri dengan hikmah, dan tak lupa membagikannya, melanjutkan nikmat itu ke manusia lain. Syukurnya diwujudkan ke dalam bentuk berbagai amalan, seperti amalan hati, berprasangka baik pada Allah, lisan zikir, tahmid, dan perbuatan sedekah, berbagi. Ia merupakan teladan bagi kita, soal hakikat dari syukur. Ia tak pernah mengeluh sedikitpun tentang apa yang ia terima dari Allah. Semakin seseorang pandai bersyukur, semakin sukses pula usahanya di dunia, juga di akhirat. Semoga kita termasuk orang-orang yang pandai bersyukur. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.